cakap di masyarakat, ketemu dengan masyarakat, memimpin masyarakat, tetapi tidak adil kepada karyawan-karyawan dekatnya. Misalnya bisa jahat kepada karyawan dekatnya. Misalnya pandai bicara, pandai bernegosiasi, berdiplomasi, tetapi pandai juga ngerasani teman-temannya dengan hawa nafsu, merancangkan yang jahat untuk sesamanya. Misalnya karirnya bagus, pandai orangnya, otaknya bagus, tetapi hatinya dan pikirannya error, ya keblinger gitu namanya. Pinter sih pinter, tapi error. Misalnya semua orang dijahatin, semua orang dianggap musuh, diajakin berantem. Cerdas tetapi jahat, jujur tetapi brengsek misalnya. Ada setiap orang begitu. Tidak satu warna, tidak satu tema. Pendeta begitu, pendeta juga manusia, saudara-saudara, begitu juga. Baik ya, ada baiknya. Tapi bisa ada sisi jahatnya, pendeta itu punya sisi jahatnya. Saya juga kalau melihat orang kadang-kadang pengen becek-becek orang. Gimana ya? Ada pikiran begitu. Mau maki-maki orang juga bisa. Punya pikiran begitu. Normal, saudara-saudara. Kalau saudara punya pikiran jahat, itu normal. Orang Kristen maunya pikirannya jahat, normal lah. Namanya manusia. Kalau binatang nggak punya pikiran jahat. Binatang nggak punya. Dia nggak pernah merencanakan kejahatan. Binatang itu juga, manusia bisa. Pendeta juga begitu. Kalau pendetanya normal. Jadi bagaimana, saudara-saudara? Asal saja kita berefleksi, kita masuk kategori yang mana? Saya ini ada dalam kategori yang apa? Atau sudah bagaimana kita? Kita termasuk orang yang jujur tapi jahat, kita termasuk orang yang brengsek tapi berhati nurani misalnya. Saya adalah orang yang ceplas-ceplos tetapi baik hati misalnya. Kalau kita tahu siapa kita, tahu diri katanya, maka itu peluang bagi kita untuk bertobat. Apa artinya bertobat? Membuang semua yang jelek? Jangan. Sisi jelek manusia itu karunia Tuhan, saudara-saudara. Makhluk yang lain itu nggak punya sisi jelek. Coba binatang nggak punya sisi jelek. Sisinya begitu aja. Manusia punya. Yang penting kita mengontrol, mengendalikan, mengatur, memanage sisi jelek kita, sisi jahat kita, supaya tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan. Orang yang lidahnya tajam, saudara-saudara, kalau punya lidah tajam itu jangan digunting lidah. Kalau punya lidah tajam itu gunakan untuk sesuatu yang baik, membangun orang, memotivasi orang. Saya pernah ketemu orang 3 hari 3 malam gak makan gara-gara frustrasi, putus pacar, PHK. Ini pemuda, patah hati itu sakit, berat. Jadi kalau ada teman patah hati jangan diketawain, ditolongin. 3 hari dia nggak makan, kita bujuk kayak makan di depan muka, udah tenang-tenang aja, udah berpengaruh. Panggil orang yang lidahnya tajam. Kesempatan kamu nih, biasanya ngerasain orang, biasanya jelek-jelekin pendeta, kritik gereja. Karena kesempatan kamu untuk menolong orang ini, kasih dia motivasi supaya dia selamat. Langsung aja dia samperin, lidahnya tajam. Lu ngapain begini? Cari lagi yang lain. Kira-kira begitu. Sampai sekarang hidup nih dua-duanya, saudara. Hidup dan hidup baik lah, gitu dia. Senang juga. Kalau saudara punya pikiran yang tajam, kritis, ya gunakan itu secara kritis, secara positif untuk kebaikan.
Jangan kalau pikiran yang tajam, yang kritis untuk merancang kejahatan. Jadi teroris gitu. Teroris tuh nggak harus pasang bom. Teroris di gereja juga bisa. Bikin orang pusing lah di gereja gitu. Gereja ngurusin dia gitu, pusing. Perancangan yang baik. Yang membuat sebuah rancangan program yang istimewa untuk pembangunan jemaat Tuhan, membangun masyarakat. Kalau saudara punya tulisan yang tajam, gunakan yang baik. Jangan menyebarkan fitnah, tapi gunakan untuk menyampaikan informasi yang benar, memperluas cakrawala orang berpikir, berpengetahuan dan sebagainya. Jadi kira-kira analoginya kalau punya keterampilan melempar pisau, saudara-saudara, seperti Kobuser itu. Jadi jangan gunakan lempar pisau itu untuk orang atau untuk binatang. Gunakan dibuat lempar pisau itu untuk hiburan misalnya kan. Jadi tontonan sulap itu lebih bagus. Bermanfaat, semua orang senang. Ketimbang untuk membunuh orang. Jadi sisi jahat itu kita bisa kelola, kita bisa kembangkan, kita bisa atur, kita kendalikan menjadi sebuah sisi yang baik karena itu karunia Tuhan. Nah, setelah menyadari sisi jahat dan bertobat, mengendalikan itu, maka yang kedua, kata firman Tuhan, mengisi hidup untuk berbuat dan berbuat baik. Mumpung masih berumur panjang, mumpung ada umur, kita nggak tahu umur kita semenit lagi pulang gereja mati, misalnya gitu ya. Amit-amit sih, tapi ya bisa aja kan kejadian. Sehari lagi mati, 2 hari lagi mati, seminggu lagi mati. Mumpung masih ada umur, maka kita gunakan seperti pohon ara itu. Gunakan waktu yang Tuhan berikan itu untuk berbuat, supaya orang melihat sisi baik kita. Mati dengan cara apapun, mati dengan bagaimanapun, tidak akan mempengaruhi kalau kita berbuat baik. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan, minggu-minggu Prapaskah adalah masa kita melakukan introspeksi diri. Siapakah kita? Apakah yang telah kita perbuat? Akan berbuat apakah kita? Buah-buah apakah yang hendak kita hasilkan dari pertobatan itu di gereja, di keluarga, di masyarakat, dan di tempat kita bekerja? Amin.